Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya ingin menyampaikan pemahaman saya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Bakti, Kecamatan Batu Benau, Kabupaten Gunung Sungai Tengah. Yang terhormat Dewan Guru, Bapak dan Ibu-Ibu SDN 1 Negeri Bakti, Kecamatan Batu Benau. Hari ini ulun hanya ingin menyampaikan pemahaman saya tentang budaya positif di sekolah. Aksi nyata tugas modul 1.4. Konsep-konsep dari modul yang sudah saya pelajari di sini adalah konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. 1. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Nah, kalau Bu Hentian mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu mendengar kata disiplin? Tata tertib, patuh, ya. Nah, tata tertib dan patuh itu harus diapa? Dilaksanakan. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tentang tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Disiplin positif menjadi dasar penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru dapat mengajarkan siswa tentang aturan dan konsekuensi positif yang berlaku, yang memungkinkan mereka untuk belajar dari kesalahan dan berkembang secara holistik. Dengan pendekatan ini, siswa menjadi lebih bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Nah, sebelum kita memasuki ke motivasi perilaku manusia, Bu Hentian coba kepalkan tangan Tian. Anggap di dalam tangan Tian tuh kertas kah, tisu kah, atau sesuatu yang berharga. Nah, kepalkan tangan Tian. Nah, ini ada yang hendak membuka kepala tangan Tian. Kira-kira apa yang ingin Tian lakukan? Sesuatu yang di dalam tangan Tian ini sesuatu yang berharga. Ketika ada orang yang ingin mengambilnya, bagaimana Tian? Ada yang menahani, ada yang mempertahankan. Ya. Terima kasih. Berarti ketika sesuatu yang berharga di tangan kita, kita akan mempertahankan sekuat tenaga. Tapi kalau kita hendak membuka, kayak apapun terbuka, ya. Nah, berarti posisi kontrol terhadap anak-anak tuh ada pada diri kita sendiri, diri sendiri. Hendak membuka atau menutup ada pada kita yang menentukan. Iya, terima kasih. Ini motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Motivasi perilaku manusia yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, keluasan.
perasaan. Nah, setiap manusia atau setiap makhluk hidup tuh pasti akan bertahan hidup untuk hidup selanjutnya kehidupannya, ya. Posisi kontrol, nah kembali ke posisi kontrol ketika berhentian menggenggam sesuatu yang berharga tadi. Posisi kontrol seorang guru adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut Pian, dari 5 posisi kontrol ini, yang mana yang paling tepat, yang paling bagus diterapkan untuk kita menyelesaikan masalah ada di sekolah kita atau di lingkup lebih kecil, yaitu di kelas kita masing-masing. Yang mana kira-kira menurut Bapak dan Ibu? Nah, Ibu panggil Ali. Apa kira-kira yang pernah Pian lakukan di kelas? Posisi kontrol seorang guru tadi, penghukum kan misalnya anak salah dihukum menulis 5 baris. Nah karena bullyingnya, yang mana menurut Pian kira-kira 1 sampai 5 itu yang pernah Pian lakukan di kelas Pian, atau kalau ibu olahraga, ibu agama yang pernah melakukan di lapangan misalnya? Memantau, teman, manajer. Nah, ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, yang posisi kontrol yang paling bagus dan yang paling tepat kita kerjakan adalah di posisi manajer. Di posisi manajer, ada perusahaan saja yang punya manajer di kelas, kita adalah seorang manajernya. Nah tuh, posisi kontrol manajer, posisi kontrol seorang guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menentukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Itu contoh posisi manajer. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Keyakinan kelas, nah ini pasti ada yang pernah melakukan keyakinan kelas atau kontrak belajar. Ya, ulun melihat di kelas ulun ada kontrak belajar karena ulun hanya di kelas 6. Nah di kelas 3 ada juga aja, sama posisinya antara keyakinan kelas dengan kontrak belajar. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suatu negara, bangsa maupun agama. Nah, keyakinan kelas. Siapa yang mengolah keyakinan kelas? Nah, semua warga kelas, guru dan anak-anak, keyakinan kelas itu harus didiskusikan. Apa kira-kira yang hendak dibuat sebagai keyakinan kelas? Ada lagi, lebih baik menggunakan kata keyakinan kelas daripada menggunakan aturan kelas. Aturan keyakinan kelas tadi dibuat dengan berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. 2. Mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat yang positif. Yang ketiga, menyaring peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nah, ini contoh kebijakan, nilai kebijakan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan. Misalnya, menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira apa nilai kebijakannya? Mengendarai
Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kira-kira kalimat positifnya adakah yang bisa mengubah nilai kebijakan keyakinan kelas tadi diubah ke kalimat positif? Menjaga keselamatan, ya, kalau membuang sampah pada tempatnya, kebersihan, bila bersih akan indah sehat. Nah, dia menjaga kesehatan nih jawabannya. Nah, keselamatan, menjaga kebersihan, dilarang menggunakan kata-kata kasar tadi, selalu bersikap positif atau hormat kepada orang lain. Contoh keyakinan kelas atau sekolah, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu menjaga kebersihan. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini penyelesaian masalah ketika menggunakan segitiga restitusi. Ulun membuat video samalah menyelesaikan masalah dan menggunakan segitiga restitusi. Sangat bagus digunakan karena tidak membuat anak merasa bersalah, tidak merasa disalahkannya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Bila kita menyalahkan berarti kita sebagai penghukum untuk anak itu sendiri. Segitiga restitusi adalah konsep yang mendasar dalam menciptakan hubungan yang positif antara guru, siswa, dan komunitas sekolah. Dalam segitiga restitusi, sebuah dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya ketika tadi terjadi perkelahian antara anak A dan anak B, ini harus bertanggung jawab atas yang telah ia lakukan terhadap temannya tadi. Segitiga restitusi ada 3 tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, validasi data, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah gambar segitiga restitusinya. Di menstabilkan identitas tuh ada pertanyaan-pertanyaan supaya anak ada merasa bersalah tadi atau anak tidak merasa ia dihukum. Ada pertanyaannya. Pertanyaannya di sini kalau lagi baca ada hawa ulun yang membacakan. Ketika kita menstabilkan identitas, ada bentuk pertanyaan pernyataan. Setiap kita memanggil anak ke dalam ruang tertentu, jangan kita langsung menyelesaikan masalah di kelas dengan ada teman-temannya. Itu membuat anak merasa minder lagi terhadap teman-temannya. Jadi kita bawa anak ke satu ruangan untuk menanyakan atas perbuatan yang dilakukan. Pertanyaannya ketika kita menstabilkan identitas tadi, kita pernyataannya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu identitasnya. Habis itu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini ada merasa supaya ada merasa tadi, jadi kita nyatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Habis itu ketika kita melaksanakan validasi tindakan yang salah, ada juga pernyataan yang supaya anak tadi tidak merasa down, tidak merasa bersalah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, tadi kita aja kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu memukulnya misalnya, apalagi memukul itu kan termasuk tindakan yang tidak boleh. Yang kedua pernyataannya, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada yang memaksa orang, ada yang melakukan kesalahan tadi. Habis itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita tadi sudah membuat keyakinan kelas, ditanyakan pulang kepada anaknya yang melakukan kesalahan tadi dengan keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Ini bisa kita menjawab keyakinan A, keyakinan B misalnya. Dan pernyataan kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa setelah melakukan itu. Nih, segitiga tahapan restitusi menstabilkan identitas tadi, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan kelas. Apa yang ingin ditanyakan? Nah,
Adakah yang ingin ditanyakan? Ditanyakan, tolong ditulis pertanyaannya di kertas. Apa? Ya, kepada ibu dan bapak yang sudah ulun beri kertas, silakan ditulis dan silakan kalau sudah ditulis ditanyakan kepada ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan ibu tadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Itu kalimat yang seperti apa yang harus kita gunakan dalam validasi tindakan yang salah. Terima kasih. Langsung jawab nah. Kalimat seperti apa tadi yang digunakan ketika melaksanakan dalam validasi? Oh, dalam validasi tadi posisi segitiga restitusi tadi ada 3: validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Ya, validasi tindakan yang salah tadi kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Dan apa ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan tadi ketika terjadi masalah? Ya, mungkin itu yang dapat saya jawabkan. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya yang bersangkutan dengan segitiga restitusi tadi. Pada segitiga restitusi ada kalimat menstabilkan identitas. Nah, bagaimana caranya menstabilkan identitas tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Ibu. Ternyata segitiga restitusi ini materi yang sangat digemari atau yang sangat bagus untuk dibahas di hari ini. Bagaimana cara menstabilkan identitas tadi? Nah, kalimatnya atau pernyataannya, kita harus menanyakan murid dengan kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini, sehingga anak tidak merasa minder atas perbuatan yang telah ia lakukan, dan semoga dia bisa mempertanggungjawabkan permasalahan yang telah ia lakukan tadi. Ya, nah sekarang Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan adalah apa perbedaan peraturan dengan keyakinan di kelas? Tadi sudah kita perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan itu adalah yang harus dituruti dan dilaksanakan, apabila dilanggar akan mendapat sanksi atau hukuman.
Kalau keyakinan kelas adalah sesuatu yang dibuat menggunakan kata-kata atau kalimat positif, dibuat oleh guru dan siswa di sekolah, baru disepakati, dan setelah disepakati keyakinan kelas tersebut dapat ditempel di ruang kelas, hendak di muka, hendak di belakang. Tadi sama di kelas 3 aja tadi ada kayak kontrak belajar atau keyakinan kelas. Di kelas 6 ada juga ulun melihat kontrak belajar. Nah, dari keyakinan atau kontrak belajar tadi, anak-anak harus bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah disepakati di kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk menanyakan keyakinan terhadap peserta didik? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara menanyakan keyakinan tadi? Keyakinan apa yang telah disepakati di kelas tadi ketika anak sudah membuat pelanggaran tadi? Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa setelah melakukannya tadi? Bagaimana Ibu Ros atas pertanyaan, atas jawaban ulun? Nah, sekarang terakhir ada pertanyaan dari Ibu Ipit. Silahkan Ibu Ipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan tentang disiplin positif keyakinan kelas. Nah, di situ kan Ibu sudah memberikan contoh, tadi ada banyak contoh membuat keyakinan kelas. Yang saya tanyakan, adakah contoh satu keyakinan kelas yang berasal dari peraturan? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana contoh keyakinan kelas yang berasal dari peraturan, ya. Contohnya, kalau peraturan misalnya jangan membuang sampah sembarangan di kelas. Nah, itu termasuk peraturan. Dirubah tadi kalimat di peraturan menjadi kalimat positif. Nah, kan tadi kalau keyakinan kelas harus kalimatnya kalimat yang positif. Jadi dirubah menjadi kalimat yang positif. Jagalah kebersihan kelas ini. Nah, jadi anak-anak merasa tidak diatur ketika ada keyakinan kelas. Janganlah membuang sampah sembarangan di kelas. Nah, itu termasuk peraturan. Seperti mengintimidasi anak, jangan membuang sampah di kelas. Dirubah kalimatnya menjadi kalimat positif, yaitu jagalah kebersihan kelas ini. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ya Ibu ya. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah Bu Antian berikan kepada saya. Bagaimana atas jawaban yang telah saya sampaikan? Bagaimana Ibu? Sudah paham, sudah puas, sudah. Nah, sudah paham, sudah mengerti, sudah puas, menambah pemahaman kita tentang budaya positif, yaitu keyakinan kelas tadi atau kontrak belajar. Sekarang ulun minta pian merefleksikan kegiatan ulun hari ini. Refleksi kegiatan penyampaian, penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Kalau sudah ditulis, ulun minta tolong ditempel di papan, di hijau papan tulis.
apabila Bapak dan Ibu sudah selesai menulis, silahkan ditempel di papan sini. Bila ada kelihatan kameranya, kita tempel di sini aja. Nah, papan refleksi. Berputar depan diupload apabila sampai 2 jam setengah renan sak laptop dibuka. Nah, ulun bacakan refleksi kegiatan ulun hari tadi. Nah, menambah pengetahuan saya. Nah, ada yang menulis menambah pengetahuan saya. Alhamdulillah, ulun pun bertambah pengetahuan ketika melaksanakan penyebaran pemahaman ini. Yang kedua, PPT-nya menginspirasi saya. Nah, PPT-nya ulun pun belajar di Canva ya gue kurang 2 jam, seorang 6 jam menyertuntung. Yang ketiga, teruslah berkolaborasi dan berinovasi. Nah, ulun kadang awal menggawi ini kalau kada berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu, kadang awal menyampaikan pemahaman seorangan, kecuali dianggap ke YouTube, tapi kan harus menyampaikan pemahamannya dengan Bapak Ibu yang ada di sekolah ini. Yang berikutnya, kegiatan yang luar biasa dapat menambah wawasan tentang disiplin positif. Nah, itu dari Ibu Ipit, alhamdulillah sudah bagus. Yang keempat, teruslah belajar agar memiliki pengetahuan yang luas. Nah, yang ampun Bapak, banyak nampun Bapak sangat bermanfaat untuk saya. Yang kedua, memotivasi saya untuk melakukan segitiga restitusi ketika ada permasalahan siswa. Untuk menyelesaikan masalah jika terjadi di kelas Bapak. Nah, tadi paling bagus dia ulun Pak. Paling bagus menyelesaikan masalah ketika anak berkelahi di kelas, menyelesaikannya dengan segitiga restitusi, yaitu 1. menstabilkan identitas, 2. validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah ia langgar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.